Shalom, jemaat dan kasih Tuhan. Bersyukur kita dapat beribadah kembali pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk menyembah Dia Allah yang baik. Ialah pribadi yang mengenal setiap hati kita. Biarlah kita seperti rusa yang rindu aliran sungainya. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati. Jiwa saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
Ibadah pada pagi hari ini diyakini bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, kita hidup tidak lepas dari masalah. Mungkin seringkali kita berpikir betapa beratnya beban hidup kita. Namun, di setiap persoalan kita, di setiap pergumulan kita, di setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kepada siapakah kita berharap? Kepada Tuhan atau kepada dunia yang fana ini? Berjalanlah bersama Tuhan. Karena hanya dengan Dialah kita mampu menghadapi segala persoalan kita. Sebab di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Dan Ia adalah Bapa yang baik yang mampu melakukan segala perkara. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya
mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kita harus percaya bahwa saat kita melangkah bersama Tuhan, ada kekuatan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit menyerukan nama Tuhan. Mari kita semua bersukacita dan memuji namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah untuk berdiri bagi bangsa ini, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Tetap semangat jemaat dan kasih Tuhan. Biar lebih semangat,
Saya ajak jemaat untuk dapat menyapa saudaranya yang sedang beribadah bersama, dan mari kita mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Mari kita semua mengatakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak jemaat untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan pikiran kita, untuk fokus datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, datang kepadamu membawa segala kerinduan kami. Karena hanya Engkau sajalah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku, dan Engkaulah sukacitaku. Engkaulah kekuatanku,
tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sampai detik hari ini. Pertolongan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong memampukan kami memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, setelah kami mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang membuka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Yeremia 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Sama seperti buah arah yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Saya akan ulangi ayat yang ke-6b. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah membangun, bukan meruntuhkan. Saudara, di dalam kehidupan kita secara nyata dan fakta, banyak orang yang lebih suka meruntuhkan, menghancurkan. Meruntuhkan dan menghancurkan itu sangat mudah dibandingkan dengan untuk membangun. Ya. Kalau untuk meruntuhkan itu dilakukan setiap saat dan hanya berlaku sekejap saja. Bahkan dalam hitungan detik sebuah bangunan pencakar langit akan hancur dan luntur lalah. Saudara, kadang-kadang dengan perkataan saja, orang juga bisa menghancurkan kehidupan daripada seseorang. Ya, bahkan mungkin itu meruntuhkannya sampai 7 turunan. Saudara, kalau kita berbicara ya tentang membangun, itu tidak mudah dibandingkan dengan meruntuhkan. Karena apa? Kalau untuk membangun harus dipikirkan apa yang hendak dibangun. Rancangannya itu bagaimana? Bentuknya bagaimana? Di mana letaknya? Lingkungannya itu bagaimana? Berapa luasnya? Berapa tingkat kita akan membangun sesuatu bangunan? Kemudian dipikirkan berapa biayanya? Target selesai itu kapan? Ya, berapa lama? Semuanya itu diperhitungkan karena sebuah bangunan pasti ada tujuannya. Namun perlu diingat, di dalam membangun sesuatu bangunan ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Saudara, kenapa Yeremia di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 ini dia mengatakan membangun bukan meruntuhkan. Kita akan melihat latar belakang sedikit tentang kenapa Yeremia bernubuat seperti ini. Saudara, latar belakangnya adalah bahwa bangsa Israel, suku Yehuda itu dibuang ke Babel. Kenapa mereka mesti dibuang? Yang menghancurkan hati mereka, yang menghanguskan pengharapan mereka. Semuanya disebabkan karena perzinahan rohani. Dan mereka telah meninggalkan kasih Allah yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pada zaman Yeremia, itu zaman yang sangat menyedihkan. Di zaman itu mereka membutuhkan orang yang mampu menghadapi tantangan. Ya. Sebab masa itu adalah masa yang sangat penting di dalam sejarah bangsa Yehuda. Yeremia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Dalam nubuatannya mempunyai satu kemampuan untuk menjelaskan apa yang direncanakan, dikehendaki oleh Allah. Dia melayani selama 40 tahun, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada rakyat dan Raja Israel, suku Yehuda pada waktu itu. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam sejarah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bertobat. Saudara, kenapa Yeremia menulis hal ini? Kenapa dia menubuatkan bahwa Allah membangun bukan meruntuhkan? Ya, kita melihat bahwa Yeremia adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Ia dilahirkan di Anatot, dia keturunan Imam Hilkia, menjadi nabi sejak dini, ya, dan dia menjadi
nabi yang menegur dosa umatnya. Dia menjadi nabi yang memberitakan kebenaran. Tetapi pemberitaan itu sama sekali tidak didengar oleh rakyat maupun oleh raja. Nabi yang berduka cita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nabi yang menderita, nabi yang meratap karena apa yang dilakukan oleh bangsanya. Bahkan dia juga seorang nabi yang dianiaya oleh nabi-nabi palsu. Saudara, tetapi kita melihat bahwa sekalipun menghadapi tantangan penderitaan, kehilangan pengharapan karena aniaya yang dia terima, tapi dia bukan orang yang mudah jatuh di dalam penderitaan. Tetapi justru di dalam penderitaan itu dia memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Bahkan dia justru menunjukkan di sini, dia bukan hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan sekalipun itu pahit. Tetapi dia adalah seorang tokoh nabi yang memberikan contoh. Satu hati, satu kata, satu ucapan itu sama. Dia bukan cuma memberitakan kebenaran, tetapi dia juga melaksanakan kebenaran itu. Dia menjadi contoh yang sangat luar biasa. Di dalam keadaan apapun juga dia menyatakan akan kasih Allah dan pengharapan di dalam Allah. Saudara, terbalik dengan dunia zaman sekarang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak memberitakan tentang kebenaran, tetapi memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat, supaya nyaman, supaya enak. Ya, jujur saja sebagai manusia, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan kecewa, bahkan mungkin kita mengatakan, oh apa yang dikatakan hamba Tuhan itu tidak benar. Dan kadang-kadang dari kondisi seperti ini, maka banyak hamba Tuhan yang akhirnya juga meninggalkan pelayanan Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yeremia. Dia adalah nabi yang menderita oleh karena tingkah pola daripada umatnya. Rekan-rekan kerjanya diperlakukan dengan tidak adil, namun dia tetap setia karena dia tahu Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu memberikan hadiah, yaitu di dalam bentuk bungkus koran. Saudara, pernah enggak Anda terima hadiah bungkus koran? Ya. Hadiah bungkus koran, jangan dilihat luarnya. Mungkin koran kelihatannya lusuh, sudah tidak terpakai, tetapi nilai di dalamnya itu sangat luar biasa. Mungkin nilai di dalamnya itu emas, mutiara dan lain sebagainya. Tapi sering kali kita melihat bahwa bungkusnya, luarnya itu tidak baik, pasti isinya tidak baik. Belum tentu. Oleh karena itu saudara, setelah Raja Salomo di dalam kerajaan Israel itu pecah, kita melihat 4 kemerosotan keagamaan dan 3 kemerosotan rohani daripada umat Israel, bahkan juga suku Yehuda. Bukan itu saja, kemudian bukan hanya kemerosotan moral, kemerosotan agama, kemerosotan rohani, tetapi juga kemerosotan politik yang terus-menerus memuncak di antara bangsa Israel. Dan puncaknya terpaksa mereka harus dibuang ke Babel. Nah, di dalam kondisi seperti inilah kemudian Nabi Yeremia itu melayani. Saudara, Yeremia tetap setia kepada Allah, tetap memiliki pengharapan. Karena apa? Karena Yeremia mempunyai satu hubungan yang jujur dengan Allah. Ia terus berusaha memahami firman Tuhan. Sungguh-sungguh dia mengerti situasi sesulit apapun yang dihadapi. Karena ia tahu bahwa Tuhan itu tetap setia. Walaupun dia
tidak setia, manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Karena itu Yeremia belajar dari keadaan sukar, dia percaya bahwa rancangan Tuhan adalah baik adanya. Saudara, dalam kondisi inilah dia meyakini, sekalipun dia harus menderita, dia seorang nabi yang membenci dosa secara moral dan spiritual yang tidak pantas. Namun dia tetap setia dan dia menerima itu dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena apa? Karena dia memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Dia memiliki satu keintiman dengan Allah dan mengerti rahasia Allah, kemahakuasaan Allah, dan dia percaya penuh kepada janji Allah. Kontrol Allah yang aktif. Allah memelihara, Allah menolong, Allah memimpin dengan tujuan yaitu untuk kebaikan umat Israel. Saudara, karena itu di dalam pasal ini dijelaskan bagaimana Allah memelihara mereka. Dan Yeremia menyebutkan itu di dalam nubuatannya. Kalau kita baca secara keseluruhan, di sana itu ada penglihatan membawa dua keranjang yang berisi arah yang baik dan arah yang tidak baik. Saudara, kalau kita melihat pemberitaan yang tidak menyenangkan, biasanya ada dua tanggapan. Yang pertama, orang itu menerima. Yang kedua, orang itu menolak. Selalu ada berita-berita selalu ada dua kontradiksi yang terjadi. Iya dan tidak, menerima dan menolak. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar beberapa hal di dalam pasal 24 khususnya ayat yang ke-6. Kita melihat di sini bahwa Allah sendiri yang membangun dan tidak meruntuhkan. Kalau Allah yang membangun, inisiatif pembangunan apapun juga yang dilakukan oleh manusia, itu landasannya adalah berasal dari Allah. Kalau Allah yang membangun, maka tujuannya adalah satu yang baik, bukan untuk menghancurkan. Saudara, di sini dilihat yaitu penglihatan buah arah yang baik. Membangun adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi akan membawa kebaikan. Anda pernah melihat tukang periuk itu membuat hasil karya keramik yang indah? Ya, kalau kita pernah melihat, itu mereka membanting, mengaduk. Kalau ada kerikil-kerikil kemudian dikeluarin dan dibuang, diaduk lagi, diambil lagi kerikil-kerikil sampai halus dan dibentuk menjadi keramik yang luar biasa. Setelah selesai tidak dibiarkan demikian saja, tetapi kemudian dibakar supaya menjadi keramik yang bagus. Nah, saudara, karena itu di sini diungkapkan tentang buah ara adalah sesuatu yang baik. Di sini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat umatnya. Ya, Anda nanti baca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang 11. Allah ingin mengangkat umatnya melalui kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Melalui pembuangan mereka di Babel. Mereka belajar sesuatu akan menjadi lebih baik. Supaya mereka bisa mengenal Allah kembali, mengetahui bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kalau orang berpikir kalau di dalam pembuangan, wah orang ini berdosa. Ya. Orang mengalami kesulitan, oh orang ini berdosa, orang ini kurang beriman. Saudara, kita tidak bisa melihat di situ. Karena setiap rancangan Allah terhadap manusia itu berbeda-beda. Mungkin orang ini mengalami penderitaan, mungkin orang ini mengalami kesulitan, mungkin orang ini mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Tetapi sebenarnya di balik hal itu semua, Allah memiliki yaitu rencana yang indah. Karena itu di sini kita melihat bahwa Allah ingin mengangkat orang-orang yang baik yang ada di dalam pembuangan dan menyadarkan orang-orang yang ditinggal di Yerusalem. Mereka sombong mungkin, oh saya tidak dibawa ke Babel,
tidak dibawa ke negeri pembuangan. Enak di Yerusalem. Belum tentu, saudara. Kalau kita melihat sejarahnya, justru yang diangkat dibawa ke Babel adalah orang-orang yang luar biasa. Yang pandai, yang punya kuasa, yang punya power. Justru yang ditinggal itu yang lemah-lemah gitu ya. Nah saudara, karena itu kita melihat buah ara itu sangat baik. Lambang dari orang-orang yang hidup di dalam tawanan, tetapi orang yang luar biasa, orang pilihan. Orang yang dipilih biasanya justru itu harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan dan dosen di sekolah teologi, mahasiswa jurusan teologi itu 4 tahun dibina, dididik, didisiplin. Kadang-kadang banyak mahasiswa yang mengeluh. Tetapi justru pada saat mereka mengeluh, mereka tahu rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Kalau mereka tidak dibentuk di sana, belum tentu mereka akan keluar dan menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Karena ada bentukan-bentukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anaknya. Nah saudara, di sini mereka itu dibawa ke Babel, tetapi janji Allah bahwa mereka akan dikembalikan di negeri mereka. Karena justru mereka dikasih, dipilih itulah. Mereka dibentuk secara luar biasa. Kita yang sudah punya anak ya, atau anak, kalau dipukul orang tua, kadang-kadang anak bisa terima tidak? Di sini ada beberapa anak-anak ya. Maaf, ini Yus pernah dipukul sama papa mama? Pernah. Mungkin enggak dipukul ras ya, dijewer gitu ya, dinasihati atau dimarahin. Itu karena demi kebaikan. Kalau orang tua yang baik akan melakukan hal itu. Tetapi orang tua yang tidak baik akan membiarkan. Tapi justru bukan akan menolong anak itu, tetapi justru menjerumuskan. Demikian juga. Kenapa Allah membawa mereka ke Babel? Supaya mereka bertobat, supaya mereka menyadari, supaya mereka dibentuk, dan supaya mereka sadar bahwa Allah mengasihi mereka. Dan mereka boleh meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali mencari Allah. Mereka diuji supaya mereka menyadari bahwa Allah tidak pernah sedikitpun meninggalkan mereka tergeletak. Saudara, pembuangan dan penderitaan akan menjadi kebahagiaan bagi bangsa Israel di sana. Karena mereka bisa sadar bahwa mereka itu ada milik Allah dan mereka akan dikembalikan oleh Allah. Karena itu kita ingat bahwa dasar bangunan itu adalah Allah sendiri. Kalau Allah yang membangun, Allah yang berinisiatif, maka akan menjadi satu kebaikan bagi bangsa itu sendiri. Saudara, kemudian yang kedua kita belajar. Kalau Allah yang membangun, maka Allah memiliki dasar yaitu kebenaran firman Tuhan. Mereka dibangun atas kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan dasar firman Tuhan itulah yang akan memimpin mereka berjalan di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ada jalan-jalan ya, ada rambu-rambu, tapi seringkali kita melanggar. Maaf, ada pernah melanggar enggak? Yang bawa motor, bawa kendaraan, ya. Biasanya kalau lampu merah itu harus berhenti. Kalau kuning, apa itu artinya? Hati-hati bukan siap-siap untuk maju. Tapi seringkali apa? Kuning langsung terus saja. Ya, pernah? Penginjil Daya pernah atau enggak? Hah? Yus pernah enggak? Ya, seringkali seperti itu. Kadang-kadang tanpa sadar. Ya, seharusnya tidak demikian. Kuning berarti siap-siap dan hati-hati. Kalau hijau baru boleh jalan. Nah, saudara, itu ada rambu-rambu. Ya, rambu-rambu itu adalah jalan untuk kita berjalan dengan benar. Rambu-rambu kita sebagai orang percaya itu apa? Adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kita biarkan,
dan kita abaikan, maka kita tidak akan menjadi umat Allah yang benar. Saudara, firman Tuhan harus menjadi landasan yang kuat bagi umat Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan kehidupan mereka berdasarkan firman Tuhan itu dengan ketaatan totalitas. Saudara, Allah sendiri yang membawa mereka ke pembuangan demi kebaikan mereka. Sekalipun mereka itu dibuang, merasa tidak enak, jauh dari keluarga, dari sanak saudara, ya, dari handai tolan, dari teman-teman. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan di sini bahwa aku akan memperhatikan mereka. Perhatikan itu di dalam ayat yang kelima. Allah memperhatikan mereka. Saudara, kalau manusia memperhatikan, itu mungkin memperhatikannya karena ada sesuatu. Ya. Tetapi kalau Allah memperhatikan, artinya totalitas, baik orang itu baik, baik orang itu tidak baik, Allah tetap memperhatikan. Itu bedanya. Tujuannya adalah untuk kebaikan orang itu sendiri. Supaya apa? Supaya umat Allah kembali meninggalkan dosa dan mengenal Allah sebagai kepunyaannya. Saudara, sekalipun penderitaan yang mereka hadapi di tanah Babel, mereka harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Karena mereka tahu Allah itu memperhatikan. Kalau memperhatikan, Allah tidak ingin terjadi kerusakan yang dialami oleh bangsanya sendiri. Dan nanti Allah akan mengembalikan mereka ke negerinya. Dengan demikian mereka itu diuji hari lepas hari. Di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Supaya mereka apa? Tahu, murni, motifnya jadi benar. Motifnya jadi tulus. Bukan bulus, bukan dolak-dalik, tetapi benar, jujur, tulus. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seperti emas, kalau emas itu dibakar, mungkin dia meleleh, sakit, kepanasan, dan akhirnya emas itu menjadi kecil. Tetapi itu adalah emas murni. Saudara, melalui pengalaman mereka lebih mengenal Tuhan dan firman-Nya serta sabdanya. Mengenal ketetapan-ketetapannya. Mengenal Allah dengan keyakinan yang totalitas. Dan mereka bisa menilai secara fakta bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang memperhatikan, Allah yang memelihara, Allah yang melengkapi, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan mereka tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang membimbing, Allah yang mengatur, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka, baik secara jasmani, rohani, dan psikologi, Tuhan tetap memelihara. Kalau mereka berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan Allah sendiri yang membangun, yaitu berdasarkan kebenaran. Saudara bisa bandingkan di dalam Mazmur nomor 111 ayat yang ke-10. Semua orang yang melakukan perintah-perintah Allah itu berakal budi. Orang yang tahu kebenaran Allah dan melakukan kebenaran itu adalah orang yang berakal budi. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memberikan hati kepada mereka sehingga mereka mengenal Allah. Saudara, berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita mengenal kebenaran Allah dan melakukan kebenaran Allah dengan tulus dan murni? Ataukah kita sekedar tahu tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Tapi kalau Allah yang membangun berdasarkan kebenaran itu, mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana kita membaca kebenaran itu setiap saat. Bagaimana kebenaran itu mengubah kehidupan kita menjadi hidup. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang telah diperbaharui oleh Allah sendiri. Saudara, yang pertama tadi kita melihat bahwa Allah sendiri itu yang membangun. Yang kedua, Allah itu membangun umatnya berdasarkan kebenaran.
Supaya apa? Yang ketiga, supaya bangsa Israel, suku Yehuda itu melihat dan menyadari bahwa di dalam Allah ada pengharapan yang luar biasa. Saudara, pengharapan yang luar biasa. Dalam membangun pasti seorang mempunyai pengharapan, ya. Di sini ada Pak Vincent, Pak Asyong, pemborong yang membangun. Sudah seperti saya katakan, orang yang membangun itu di mana letaknya, berapa luasnya, tingkat berapa, biayanya berapa. Pasti punya pengharapan bahwa bangunan yang dibangun ini akan ditempati dan berguna untuk keluarga, tempat yang nyaman, tempat yang indah, yang bisa memuaskan kehidupan daripada orang-orang yang menempatinya. Nah, dalam membangun ini, Tuhan memberikan pengharapan kepada umat Israel supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, bisa saja, tetapi itu sementara. Apalagi kalau kita membangun pengharapan kita kepada harta. Zaman ini pandemi, kita tidak bisa memiliki hal seperti itu. Ya, berapa banyak orang yang menaruh pengharapannya kepada hartanya, kepada usahanya. Ternyata di dalam masa pandemi, semua pengharapan itu menjadi hancur. Tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, banyak contoh-contoh dan kesaksian di dalam keadaan terpuruk pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka tergeletak. Bahkan usaha mereka cukup berhasil. Ya, saya mendengar beberapa kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dalam keadaan terpuruk mereka hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan dan Tuhan membuka jalan. Saudara, harapan bagi umat Israel yang sedang dibangun itu, yaitu pengharapan yang kekal, pengharapan bahwa bangsa Israel, suku Yehuda yang di Babel itu akan kembali ke negerinya, kembali dari tempat pembuangan. Dan menjadikan mereka adalah umat Allah, diterima kembali, dibawa kembali di dalam perjanjian Allah. Saudara pernah diberikan janji? Kalau kita dijanjikan kemudian itu tidak ditepati, bagaimana perasaan kita? Kalau manusia yang berjanji, manusia juga yang mengingkari. Tetapi kalau Allah yang berjanji, pengharapan di dalam Allah, pasti itu adalah bersifat kekal. Sehingga dengan pengharapan itu mereka penuh dengan keyakinan. Keyakinan akan rahmat Allah, pertolongan Allah. Karena apa? Keyakinan itu didasari kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar. Dan mereka mau melakukan firman itu dengan tulus, mau dengar-dengarnya, dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, mendengar firman maka mengalami satu perubahan hidup yang totalitas. Bukan sekedar mendengar sebelah kanan, keluar sebelah kiri, tidak. Tetapi mendengar, memahami, mengerti, tetapi itu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita masa-masa seperti ini, masa kesulitan yang kita tidak tahu sampai kapan, masa pandemi. Tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah di dalam ibadah-ibadah kita, meskipun kita ibadah secara online, apakah kita sungguh-sungguh menempatkan diri kita untuk menyembah Allah dengan sungguh? Ataukah menyembah Allah, mencari Allah, Allah sedang membangun kita dengan santai-santai. Ya. Maaf, di antara jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan. Pada saat Anda beribadah melalui online, berapa banyakkah di antara kita yang benar-benar duduk diam, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan,
menyanyi dari awal sampai akhirnya, tanpa beranjak dari tempat duduk? Ataukah karena saya beribadah di rumah, kemudian saya jalan-jalan dengan santai sambil makan-makan, sambil tidur, atau bahkan mungkin sambil di mall, duduk di mall, atau sambil nonton. Bisa toh? Apalagi kalau kameranya ditutup. Saudara, berapa banyak di antara kita justru di dalam kondisi yang seperti ini kita ibadah online. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Dan kemudian kita melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Zaman sekarang banyak orang yang menjatuhkan dan meruntuhkan bangunan yang sudah ada. Tetapi Allah membangun, bukan meruntuhkan. Saudara, menghancurkan seperti yang saya katakan tadi di dalam khotbah yang awal. Itu dalam hitungan detik bisa hancur. Tetapi membangun itu membutuhkan waktu. Saudara, untuk membangun iman kita, untuk mencapai pengharapan kita di hadapan Tuhan, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saudara, bagaimanakah saya dan Anda? Sudahkah kita menyadari bahwa Allah itu sedang membentuk kita, sedang membangun kita? Firman Tuhan itu sedang membentuk kita, menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Sehingga pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu tidak akan sia-sia. Karena Kristus telah mati, bangkit dan sudah naik ke surga. Sekarang menyediakan tempat bagi kita semuanya. Apakah kita sudah miliki itu dengan sungguh-sungguh? Ataukah selama ini kita terbuai dengan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan? Sudahkah kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan firman-Nya? Sehingga kita memiliki pengharapan nanti. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, tantangan, hambatan. Tetapi kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang ada di dalam iman Yesus Kristus itu tergeletak. Tidak. Jelas dikatakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Aku memperhatikan mereka, aku memelihara mereka dan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Israel. Tidak lagi di dalam pembuangan. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita menjadi orang-orang yang membangun, saling membangun iman di dalam gereja, saling menguatkan, saling menopang, saling menolong, ataukah justru kita melemahkan yang satu dengan yang lain. Sehingga saudara-saudara kita tidak memiliki pengharapan. Mari saudara, seperti Allah mengatakan, aku membangun bukan meruntuhkan. Mari kita bangun gereja kita. Mari kita bangun iman jemaat kita. Mari kita bangun kesatuan persatuan kita di dalam gereja ini. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pengharapan di dalam Engkau yang kekal. Menolong kita supaya kami jemaat GKKA Pondok Chandra. Untuk saling menumbuhkan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Yang satu dengan yang lain. Sehingga kami Tuhan di dalam masa kondisi pandemi yang kami tidak tahu sampai kapan. Tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa badai ini akan berlalu. Bahwa Tuhan akan menolong setiap anak-anak tepat pada waktunya. Ajar kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan membangun gereja ini semakin mencintai Tuhan. Semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan di dalam perjamuan kudus.
Penetapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kalinya." Saudara, persyaratan di dalam perjamuan kudus. Marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan bila ada dosa-dosa, dan kita akan mengakui di hadapan Tuhan supaya kita boleh layak menerima perjamuan kudus. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi. Bapa, jika ada dosa-dosa yang tidak berkenan, tiliklah hati kami. Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan Engkau, supaya kami layak di hadapan Tuhan, di dalam menerima perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini lebih mengingatkan, menguatkan iman kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sesuai dengan peraturan gereja bahwa yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menerima baptisan dewasa atau sidi, serta mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jikalau ada anggota gereja dari gereja yang lain yang sudah mempersiapkan diri dan untuk mengikuti ibadah ini, dipersilahkan. Saudara yang sudah siap untuk mengikuti perjamuan, saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, roti sudah ada di tangan kanan kami. Kami bersyukur biarlah roti yang lambang dari tubuh-Mu yang dicabik-cabik untuk kami. Kiranya melalui roti lambang tubuh-Mu ini Tuhan, kami menerima perjamuan, kami dikuatkan dan dikuduskan. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, kita angkat semua di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi kita sekalian." Mari dengan iman dan rasa syukur kita menerimanya. Cawan anggur di sebelah tangan kanan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita semua." Mari dengan iman dan rasa syukur kita menerimanya. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami telah menerima perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Kristus, darah yang melambangkan darah Kristus, yang dicurahkan untuk kami semuanya. Kiranya anugerah-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Kami sungguh-sungguh Tuhan menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu terus-menerus kami boleh rasakan. Dan melalui perjamuan ini, kami lebih setia, dikuatkan, bahkan memiliki satu pengharapan di dalam Engkau.
dan kami tidak ragu-ragu mengikut Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpinnya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan berkat-Mu setiap hari yang kami rasakan, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa setiap pergumulan dan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu dan membawa doa-doa kami pada pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami hadapi pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya datang berserah diri kepada Engkau saja. Dan pada saat ini Tuhan, terkhususnya kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi setiap mereka yang mungkin kesusahan, yang mungkin bersedih, dan mungkin memiliki pergumulan. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang membukakan jalan dan memberikan pengharapan bagi setiap mereka, terlebih sukacita di dalam setiap pergumulan yang mereka alami ya Bapa. Sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan di dalam setiap persoalan dan pergumulan mereka. Dan juga kami memohon berkat daripada Engkau, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang studi, biarlah juga Tuhan terus memberikan hikmat kemampuan bagi setiap mereka. Dan juga pada saat ini kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah juga Tuhan yang terus memelihara dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk Ibu Meliana, kami berdoa untuk Ais Syuking, biarlah juga Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami bersyukur bersukacita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kami juga percaya bahwa hikmat-Mu yang terus setia ada bersama-sama dengan mereka, dan juga Tuhan yang akan terus menyertai di dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Bahkan mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, baik sebagai seorang istri, seorang ibu bagi keluarga mereka, kami percaya bahwa Tuhan juga yang terus menyertai mereka. Terlebih Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap mereka. Bahkan dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawabnya. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap pergumulan gereja-Mu, terkhususnya dalam pembangunan renovasi gereja yang juga hampir selesai Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita renovasi gereja bisa sampai saat ini Tuhan. Dan kami melihat bahwa itu tidak terlepas dari pekerjaan tangan-Mu di dalam gereja-Mu ini melalui jemaat yang ada di GKK Pondok Canda. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik kami hamba-hamba Tuhan, baik para majelis, penatua, pengurus, bahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersatu hati bergandeng tangan untuk mendukung setiap gereja dan juga program-program yang ada
di GKK Pondok Canda Indah ini Tuhan. Dan juga kami berdoa dan bersyukur untuk setiap tangan-tangan yang mengambil bagian dalam renovasi gereja ini, bahkan yang mendukung renovasi gereja ini. Kiranya juga Tuhan yang memberkati, membalas setiap apa yang mereka lakukan ya Bapa. Dan juga pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami sepekan. Biarlah juga Tuhan yang terus menggerakkan hati jemaat-Mu untuk tetap memiliki kerinduan beribadah Tuhan. Bahkan berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya juga Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan bagi setiap mereka untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan juga setiap mereka yang memimpin pujian bahkan pendoa syafaat. Dan juga Tuhan terkhususnya kami berdoa untuk ibadah live streaming yang akan kami laksanakan. Kami juga memohon pertolongan daripada Engkau, biarlah kiranya persiapan-persiapan yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga ibadah kami ini bisa berlangsung dengan baik, bahkan setiap alat-alat yang kami gunakan nantinya juga Tuhan yang memberkatinya. Bahkan setiap orang-orang yang terlibat dalam live streaming ini Tuhan, biarlah juga Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap pekerjaan usaha mereka, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara-Mu, negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang terus turut campur tangan bagi bangsa kami ini. Bahkan terlebih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang memimpin bangsa Indonesia ini. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bagi setiap mereka, memberikan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengambil keputusan untuk bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang turut campur tangan, bahkan terlebih dalam menangani setiap masalah yang ada di bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat dan kesatuan hati bagi para pemimpin kami yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan juga Tuhan, terlebih Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami dari keadaan saat ini, dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu dan pemulihan yang daripada Engkau. Dan juga kami pada saat ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKK Pondok Canda yang dalam keadaan sakit dan juga masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bahkan juga setiap obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman yang dikonsumsi. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati sehingga itu mendatangkan kesembuhan bagi Pak Iwan dan juga untuk Ibu Elizabeth. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan, sukacita di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Meliana. Kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Saniwati, Ibu Sudarsi, Ibu Utami, dari pemulihan dari Cassandra, dan juga untuk Kavian. Biarlah juga Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan pemulihan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Dan juga sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah juga Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan bagi setiap kami yang belum sempat, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami. Dan juga Tuhan memberikan hikmat bagi para majelis yang mengelolanya dalam mengelola persembahan ini, dan kiranya kami kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bu Susi untuk firman-Nya yang telah menguatkan kita. Biarkanlah firman yang kita dengar tak lalu begitu saja, melainkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini, atau bagi jemaat yang berhalangan dapat menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita semua menaikkan pujian, ajaib, sungguh ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib
kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaib. Tuhan Yesusku ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, dan biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Semoga Allah yang sumber berkat dan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kiranya Allah Tritunggal menyertai kalian semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Amin.